Islam itu agama yang pro ilmu, jadi cocok tidak cocok. Kalau itu satu potensi dibicarakan, sehingga setiap khitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallau. Muhammad, kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri supaya barokah ya, dapat barokahnya ulama dulu saya baca ya. Faidatun qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitabal Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kulluh wa lahu alhamdu kulluh. Azimmatul umuri kulliha biyadi wa masdaruha minhu wa mawriduha ilaihi. Mustawiyan alal arsy la takhfa alaihi khafiyah. Min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa alaniyatihim munfaridun bitadbiril malakah yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yuthibu wa yu'aqib wa yukrim. Jadi begini maksudnya, khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah, karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang, besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritasi khitab, harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil makdum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang, karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya ulang lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat, atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram, saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man khalaqo. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong zat khalaqo kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita ini sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu, wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia enggak menguasai apa yang akan terjadi.
Makanya Allah mengkritik kabura maktan indallahi antaqulu ma la tafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu tuh tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menciptakan. Misalnya cong kowe nak nurut aku sebenarnya mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insya Allah suatu saat akan bertemu, insya Allah. Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu nggak sah. Dulu kan Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang, padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai ratusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi, lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana, saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasya. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insya Allah. Ya, kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya ayyuhan nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua khitabun lin nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayat asuka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat.
Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin Nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral bil mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat, para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya, khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umat.